Nggak secara otomatis kalau Anda jadi anak IT, Anda yang lulus dari kuliah IT, itu langsung dapat kerja. Abisnya nih kok kampus gue nih, gimana nih? Gue udah bayar mahal puluhan juta ya, diajarinnya dasar-dasar doang. Nah, balik lagi di channel YouTube Franciscus Alvin. Hari ini saya akan membahas lebih detail mengenai begini. Emangnya kalau Anda kuliah IT itu dijamin langsung dapat kerja? Ada juga yang berpikir begini, kalau gue kuliah IT, ya pastilah perusahaan kan butuh gue. Ya, tapi kenyataannya banyak loh anak IT yang susah cari kerja. Dan kemarin beberapa hari lalu ada yang komen di salah satu postingan saya dan dia tanya begini, kok saya udah semester 6 ya, saya kuliah IT ya, terus saya udah harus wajib magang dan lain-lain, anak ini coba ngelamar kerja ya, dan ternyata perusahaan-perusahaan nggak mau terima dia. Oke, dan terus dia bilang kayak gini, terus gimana ya kok ya, susah nih soalnya nih, di kampus belajarnya cuma dasar-dasarnya doang. Nah, jadi dia salahin kampusnya. Nah, yang salah siapa sebenarnya? Ya. Nah, ini saya akan bahas lebih dalam karena banyak yang punya paradigma begitu. Jadi, yang pertama begini. Orang bilang bidang IT itu lagi hype. Nah, iya bener banget. Bener ya. Kenapa? Karena semua perusahaan mau go digital dan perusahaan cari banyak orang IT. Bahkan waktu itu Jokowi pernah bilang, "Wah, Indonesia butuh sekian juta IT people." Ya. Wah, ini keren banget ya, statement yang keren banget. Nah, tapi Anda harus paham begini ya, nggak secara otomatis kalau Anda jadi anak IT, Anda yang lulus dari kuliah IT, itu langsung dapat kerja. Nggak ada yang bisa jamin ya, dan Anda nggak bisa bilang kayak gini, abisnya nih kok kampus gue nih, gimana nih, gue udah bayar mahal puluhan juta ya, diajarinnya dasar-dasar doang. Nah, Anda harus paham begini, yang Anda harus paham adalah goal dari universitas ya, universitas itu adalah membentuk basic Anda ya. Jadi ketika Anda kuliah IT ya, entah kuliah IT, kuliah SI, kuliah SK, pokoknya segala berbau bidang teknologi, goal dari si kampus itu adalah membentuk dasar-dasarnya Anda ya, supaya Anda punya fundamental nih. Oh, logik Anda terlatih nih kalau mau jadi programmer. Oh, logik Anda terlatih nih ya untuk jadi seorang network engineer. Oh, konsep-konsepnya seperti ini ya. Oh, cara bikin struktur data itu seperti ini, struktur database itu seperti ini. Ya itu goalnya kampus ya itu ya. Terus apalagi? Oh, bisa nih ngerti strukturnya pemrograman web itu seperti ini. Role-nya kampus ya sampai di titik itu ya, membentuk dasar-dasarnya Anda. Ibaratnya begini, ketika kita mau bikin sebuah lukisan ya, itu ketika kita mau bikin satu lukisan yang bagus, biasanya kita ada bikin titik-titiknya dulu ya, kerangkanya dulu. Nah, ibaratnya ketika kita membuat lukisan kan ada titik-titiknya tadi ya. Nah, titik-titiknya itu kalian buat ketika kalian ada di kampus ya. Tapi menghubungkan antar titik, titik 1 ke titik 3 garisnya kayak gimana, titik ketiga ke titik 5 garisnya kayak gimana ya, itu Anda tidak bisa dapatkan di kampus. Oke? Dan memang role-nya kampus sampai titik itu. Kenapa? Karena kampus ditarget ya, ada waktu yang perlu diselesaikan ya. Terus apalagi ya, ada jumlah SKS yang harus terpenuhi. Nah, jadi ada keterbatasan itu ya. Jadi kalau Anda di kampus ya pasti dapat dasar-dasarnya. Nah, setelah itu gimana masalahnya? Jadi gini, banyak anak IT yang nggak bisa dapat kerja atau susah cari kerja adalah karena apa? Ketika dia mau masuk ke dunia kerja, dia hanya berpegangan pada gelar Eskom. Ya udah cukup kok gelar Eskom ya. Bahkan ada yang lebih parah lagi ya. Mereka berpikir, oh ya udah nih, gua nggak dapat kerja karena gua belum S2, gua belum S3, nggak ngaruh. Ya. Kenapa? Karena gelar S1, S2, S3 itu jenjang sertifikasi akademis. Ya, bukan sertifikasi profesi. Jadi mau Anda S1, S2, S3, kalau Anda tetap dengan pola dan mindset yang sama, ya tetap Anda akan susah cari kerja. Terus biasanya kebanyakan gini, kenapa perusahaan nggak mau terima? Ya, kemungkinan besarnya adalah karena Anda nggak punya skill yang jelas. Ya, balik lagi pada saat di kampus kan belajarnya dasar. Anda belum punya identitas nih. Gua nih jagonya di mana sih? Gua nih senangnya di spesifikasi yang mana? Ya, namanya orang kan harus punya identitas ya. Ibaratnya gini, orang senang olahraga, ya, jago olahraga, gitu ya.
Terus dia mau jadi atlet, ya dia harus milih kan mau jadi atlet apa? Mau jadi atlet sepak bola ya, mau jadi atlet catur kan beda ya, beda banget gitu ya, harus milih. Sama dia itu juga sama, ketika Anda lulus Eskom, Anda jadi anak IT, Anda ditanya nih, kamu tuh jagonya apa sih? Terus Anda jawab gini, oh apa aja bisa Pak ya, mau bikin website bisa, bikin codingan mesin bisa, setting jaringan bisa, benerin komputer bisa, benerin printer bisa, serba bisa ya. Akhirnya apa? Si perusahaan ini bingung ya, perusahaan ini bingung. Gua harus tempatin orang ini di mana? Karena biasanya perusahaan-perusahaan yang bidang IT ya, ketika dia butuh orang itu spesifik. Dia butuh programmer ya, dia akan cari orang yang jago di programming. Dia mau butuh orang network, yang dia akan cari orang jago di jaringan. Cyber security, dia akan cari orang yang ngerti tentang cyber security. Ini ada kotak-kotaknya seperti yang saya bilang ya di konten sebelumnya. Saya pernah bahas ini kok tentang 5 profesi paling menjanjikan dalam 10 tahun ke depan ya. Nah, jadi Anda harus tahu itu profesi-profesi itu, dan Anda harus punya identitas karena ini akan menentukan Anda ngelamar ke perusahaan mana dan jadi apa. Ya. Saya kasih contoh perusahaan konsultan aja ya, perusahaan konsultan. Ada konsultan aplikasi, ada konsultan jaringan. Ya beda. Kalau Anda spesifikasinya di programming, jangan ngelamar di konsultan jaringan, Anda nggak akan diterima. Gitu ya. Jadi Anda harus punya identitas. Ini Anda harus tahu banget poin ini. Kenapa? Karena kalau Anda nggak punya identitas, Anda pasti susah cari kerja, susah dapat kerja. Dan kalau dapat kerja pun umumnya nanti ditempatin di bidang yang nggak terlalu baik. Ya, bener sih di bidang IT misalnya, contohnya dijadiin hanya untuk IT support misalnya. Ya, nah itu jenjang karirnya agak kurang baik lah. Bukan nggak baik ya, bukan nggak baik sama sekali ya. IT support bukan berarti nggak ada perannya di perusahaan, ada perannya ya, tapi tidak terlalu sentral dan jenjang karirnya tidak terlalu menjanjikan. Jangan sampai Anda jadi orang yang seperti itu. So, pesan saya adalah jangan pernah salahkan kampus, jangan pernah salahkan orang lain ketika Anda jadi orang yang susah cari kerja. Tapi saran saya adalah Anda harus upgrade diri Anda ya, dan Anda harus buat gitu ya, Anda itu sangat bernilai sehingga kalau perusahaan nolak Anda ya, perusahaan itu berarti rugi. Oke? Ya, jadi pesan saya adalah Anda harus selalu upgrade skill, cari spesifik skill yang Anda mau perdalam gitu ya, dan cari tempat belajar yang oke, yang menurut Anda oke. Nah, Anda tinggal pilih nih, Anda mau belajar dengan skemanya offline ya, Anda mau belajar skemanya online yang waktunya fleksibel, kapanpun Anda mau belajar ya Anda tinggal nonton videonya ya terserah gitu. Yang penting Anda harus upgrade skill. Oke, supaya Anda punya skill yang spesifik ya. Tempat belajarnya di mana? Saya ada bagiin buat Anda ya di kolom description, Anda bisa baca, Anda tinggal pilih nih mau belajar skema offline atau skema online. Ya, tinggal disesuaikan aja Anda senang yang mana. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya saya bisa terus bagiin konten edukasi yang mengubah hidup Anda. Sekian dari saya, sampai jumpa di video berikutnya dan see you at the top. Bye!